Apa maksud membuat kebijakan dengan kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Ubah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda. Atau kami akan berperang melawan mereka. Halo semuanya, kita dari kelompok 4 dan hari ini kita akan membahas tentang Perang Banten. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-17 ketika Kesultanan Banten berusaha mempertahankan wilayah dan kekuasaannya dari VOC atau Belanda. Yuk kita simak penjelasan lebih lengkapnya. Sebelum kita masuk ke detail Perang Banten nih, mari kita lihat dulu latar belakang yang menjadi konflik antara Banten dan VOC. Nah, Kakak Zarif bakalan ngejelasin nih. Berikut adalah penjelasan dari Kakak Zarif. Silahkan disimak ya. Nah, terima kasih Kak Fadlan. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang latar belakang Perang Banten. Dengerin ya. Nih, Kesultanan Banten itu adalah salah satu kerajaan Islam yang kuat di Pulau Jawa. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banten memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, termasuk daerah Lampung di Sumatera dan juga terkenal sebagai pusat perdagangan lada. Namun, kehadiran Belanda ataupun VOC yang tiba di Indonesia untuk mencari rempah-rempah menimbulkan masalah besar. VOC berusaha monopoli perdagangan lada dan juga menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara, termasuk di Banten. Inilah yang memicu konflik antara Banten dan juga VOC. Mereka sama-sama berjuang untuk mempertahankan kekuasaan atas perdagangan dan kebebasan mereka. Nah, dalam Perang Banten ada beberapa tokoh penting juga loh yang memiliki peran besar, termasuk Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri, Sultan Haji. Lalu bagaimana mereka terlibat dalam konflik? Nah, Kak Zarif bakalan bahas tokoh-tokoh pentingnya nih sekarang. Mari kita simak penjelasannya lagi. Let's go! Halo, sini sekarang aku mau ngejelasin untuk tentang pemimpin dan juga tokoh-tokoh penting dalam Perang Banten. Nah, pada Perang Banten ataupun pada awal Perang Banten, Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau terkenal sebagai sultan yang bijaksana dan juga pemberani. Sultan Ageng tidak ingin menyerahkan kedaulatan Banten pada VOC, sehingga ia melakukan berbagai upaya perlawanan. Tapi ternyata konflik ini juga menyisakan cerita kelam di dalam keluarga kerajaan. Anak Sultan Ageng, yaitu Sultan Haji, justru bekerja sama dengan VOC untuk melawan ayahnya sendiri. Mengapa demikian? Ternyata Sultan Haji berambisi untuk mengambil alih tahta. Pertentangan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana jalannya Perang Banten. Di tengah perjuangan keras melawan VOC, Kesultanan Banten mengalami konflik internal yang semakin memperumit keadaan. Yuk kita simak penjelasan dari Kak Azizah tentang bagaimana peristiwa itu berlangsung. Let's go! Pada tahun 1659, perang besar mulai pecah antara pasukan Banten dan VOC. Sultan Abul Fatih Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa bersama rakyatnya melakukan berbagai perlawanan, mulai dari serangan fisik hingga strategi gerilya, yang membuat pihak Belanda kewalahan selama beberapa tahun. Akan tetapi hal ini tidak berselang terlalu lama, karena pada tahun 1681, VOC berhasil menemukan kelemahan pada salah satu anak Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Abu Nasar Abdul Qahar, atau yang sering disebut Sultan Haji. Dia memiliki ambisi besar untuk menguasai Kesultanan Banten dan juga takut kehilangan tahta dengan saudaranya, yaitu Pangeran Purbaya. Sehingga Belanda mulai memanfaatkan kesempatan ini
dengan menghasut Sultan Haji untuk bekerja sama dengan mereka. Gubernur Jenderal yang menjabat pada masa itu, Cornelis Pilman, berhasil memprovokasi Sultan Haji untuk berperang melawan Sultan Ageng dengan bantuan dan sumber daya dari VOC. Mereka siap membantu Sultan Haji untuk mendapatkan tahta. Aku sungguh prihatin sekali. Putra mahkota Sultan Haji semakin hari semakin dekat dengan kompeni Belanda. Tetapi tentunya pihak Belanda tidak melakukan ini secara cuma-cuma. Mereka mengajukan beberapa syarat yang cukup berat. Dan salah satunya adalah memonopoli perdagangan Banten, yang pada saat itu merupakan bandar internasional yang bila memonopolinya tentu dapat membuat keuntungan yang luar biasa besarnya. Sultan Haji setuju pada perjanjian ini dan memutuskan untuk menerima bantuan VOC agar mendapatkan tahta yang dia sudah damba-dambakan. Secara tidak langsung, Sultan Haji ini mulai terbawa arus dan dijadikan boneka oleh pihak Belanda. Dan hingga akhirnya pada 14 Maret tahun 1683, Sultan Ageng akhirnya ditangkap oleh pasukan VOC yang dipimpin oleh anaknya sendiri. Apa karena kekuasaan? Hati dan pikiranmu itu hilang. Sadarlah, nak. Di mana hati nuranimu? Dan kemudian dikirim ke penjara yang ada di Batavia. Akibat pengkhianatan yang dilakukan putranya, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibawa ke penjara Batavia. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menandai akhir dari perlawanan Kesultanan Banten dan diangkatnya Sultan Haji sebagai pemimpin kesultanan yang baru. Akan tetapi kepemimpinan Sultan Haji tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan berbagai tekanan dari pejabat istana hingga rakyat yang sudah muak akan campur tangan VOC yang membuat mereka semakin menderita hari demi hari. Tekanan inilah yang membuat Sultan Haji menjadi sakit. Hingga pada akhirnya Sultan Haji dinyatakan wafat pada tahun 1687. Hingga beberapa tahun kemudian, Sultan Ageng Tirtayasa juga ikut menyusul putranya dan wafat pada tahun 1692 di sel penjaranya yang ada di Batavia. Perang Banten meninggalkan dampak yang besar, bukan hanya untuk Kesultanan Banten loh, tetapi juga untuk VOC dan wilayah Nusantara lainnya. Sekarang mari kita lihat sama-sama dengan Kakak Cantika dampak dari peristiwa bersejarah ini. Let's go. Hai, di sini aku bakal lanjutin pembahasan materi yang sebelumnya udah disampaikan oleh Fadlan, Syarif, lalu Aziza. Baik, di sini aku mempunyai dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama tentang dampak Perang Banten dan yang kedua tentang pelajaran Perang Banten. Oke, pertama-tama aku bakal bahas dampak Perang Banten. Dampak Perang Banten terhadap VOC sebelum abad ke-19 meliputi yang pertama, penguasaan wilayah. VOC menguatkan kontrol atas Banten dan jalur perdagangan
di Selat Sunda. Dan lalu yang kedua, dominasi ekonomi. Meningkatkan penguasaan VOC atas pasar rempah-rempah yang menguntungkan secara finansial. Lalu yang ketiga, strategi militer. Memperkuat angkatan bersenjata dan taktik militer untuk menghadapi perlawanan lokal. Lalu, kepentingan diplomatik. Meningkatkan usaha diplomasi untuk mengisolasi Banten dari kerajaan lain. Dan yang terakhir, konsekuensi sosial. Perubahan dalam struktur sosial dan politik di Banten akibat pengaruh VOC yang semakin kuat. Jadi secara keseluruhan, perang ini mengukuhkan posisi VOC sebagai kekuatan kolonial utama di Indonesia. Sekarang mari kita lanjut dampak dari peristiwa bersejarah ini. Nah, dari peristiwa Perang Banten ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman, khususnya mengenai persatuan dan semangat untuk mempertahankan kedaulatan. Yuk kita simak apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Let's go. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang pelajaran dari Perang Banten. Dari peristiwa Perang Banten, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti keserakahan dan ambisi yang berlebihan dapat menghancurkan kerajaan. Lalu yang kedua, berkhianat dan termakan hasutan dapat berakibat fatal. Dan yang ketiga, politik adu domba dapat memecah belah keluarga kerajaan. Dan khususnya mengenai persatuan dan semangat mempertahankan kedaulatan. Yuk kita simak apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Itulah tadi penjelasan tentang Perang Banten dari kami. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman kalian tentang sejarah Indonesia ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.